Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, adik-adik, jamaah sholat isya, sholat tarawih di Masjid Al-Mahdi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari sudah dapat 12, artinya malam ini kita masuk ke hari 13 Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah sampai akhir, bahkan sampai di bulan-bulan selanjutnya, mulai Syawal dan seterusnya, itu kita tetap dalam kapasitas kita ketika menghadapi bulan Ramadan. Jadi saya pribadi tidak akan berlama-lama, singkat saja. Semestinya mungkin materi ini disampaikan ketika awal atau hari pertama bulan Ramadan. Tentang apa? Tentang pendapat umum yang sebetulnya kurang tepat ketika menghadapi atau sedang berada di dalam bulan Ramadan. Jadi umum dalam masyarakat kita ketika bulan Ramadan, yang pertama adalah berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dan itu memang sudah dicontohkan mulai dari generasi Rasulullah bersama para sahabat. Namun yang keumuman atau kesalahan umum yang mungkin harus kita luruskan bersama-sama, kita benahi mulai dari diri kita adalah bahwasannya puasa itu sekalipun asal artinya itu adalah menahan, asal artinya adalah al-imsak, menahan. Dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minum, kemudian apa? Terserah itu sampai waktu fajar. Boleh makan, minum sampai waktu fajar. Berkumpullah kamu dengan istri-istrimu sampai waktu fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Menjelang malam atau menjelang datangnya berbuka. Nah, ini yang paling umum adalah lazim mulai kita kecil mempersiapkan segala sesuatu sebanyak-banyaknya ketika berbuka. Padahal ketika waktu maghrib tiba, ketika malam itu tiba, yang kita makan ya takarannya ya seperti itu. Kalau biasanya makan satu mangkok misalnya, ya sudah satu mangkok itu. Tidak akan lebih dari itu. Kalau memaksa untuk lebih dari itu misalnya, karena saking hausnya atau saking laparnya ketika siang hari, tentu ketika isya atau ketika sholat maghrib, badan akan terasa loyo. Seringkali seperti itu. Ketika kita kecil, bahkan ketika saya kecil, ngumpulkan tebu sebanyak-banyaknya, ngumpulkan buah sebanyak-banyaknya. Padahal yang dimakan ketika berbuka tidak sebanyak yang kita kumpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali kita sering mendengar ucapan, aku gak becuk rek, iki poso-poso gak becuk.
Seolah-olah ketika tidak berpuasa kita dibolehkan untuk berbohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang kemudian seolah-olah keumuman ini menjadi budaya di dalam masyarakat kita, bahwasannya takwa itu hanya seolah-olah ketika berpuasa, takwa itu seolah-olah ketika hanya di dalam masjid. Padahal takwa itu puasa atau tidak, sedang berpuasa atau tidak berpuasa, takwa harus kita pegang. Sekalipun takwa pun ada beberapa tingkatannya. Tingkatan takwa setiap orang itu tentu berbeda-beda. Tapi dalam definisi umum takwa, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Minimal larangannya kita jauhi. Itu dalam konteks takwa yang paling rendah. Karena takwa itu bertingkat-tingkat. Dalam yang lebih tinggi, kalau takwa yang lebih tinggi lagi mungkin berusaha memperbanyak amalan sunnah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Mungkin yang lebih tinggi lagi adalah menyatukan seluruh kemauan hidup kita ini sesuai dengan kemauan Allah. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Namun yang sering kita dapati dalam masyarakat, seolah-olah aku gak bejo rek, iki poso. Seolah-olah setelah kita berbuka boleh untuk berbohong. Padahal justru itulah sumber kehancuran umat, mulai dari umat yang terdahulu sampai hari ini, sumbernya adalah berbohong. Alaikum bisidqi fa inna sidqa ya'muru ilal khair wa innal khair yahdi ilal jannah. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal syarr wa inna syarra yahdi ilan nar. Tetaplah kalian dalam kejujuran, karena kejujuran itu yang mengarahkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada surga. Sebaliknya, jauhi olehmu sifat bohong itu, sifat tidak jujur. Karena tidak jujur itu adalah sumber dari segala keburukan, dan keburukan itu nanti muaranya ada di neraka. Apakah ini hanya kondisi ketika berpuasa? Tidak. Puasa atau tidak, bulan Ramadan atau tidak, itu rasa jujur itu harus tetap kita pegang. Atau sebaliknya, kalau kita ambil minimalnya, karena bohong itu adalah sesuatu yang dilarang, maka berpuasa atau tidak berpuasa, dimanapun, di masjid ataupun di kantor, di pasar, jangan sampai berbohong. Itu yang penting untuk kita pegang untuk masing-masing individu, masing-masing pribadi kita, bahwasanya berpuasa itu tidak hanya ketika mulai waktu fajar sampai malam. Kita disuruh menahan diri mulai fajar sampai malam. Ketika malam tiba, ketika adzan maghrib tiba, kita makan berlebihan, minum berlebihan, sehingga kacau ketika malam hari. Sehingga banyak kasus kemudian orang puasa tapi gulanya naik, kadar gulanya naik. Banyak kasus. Kenapa? Karena tidak bisa menahan. Menahannya hanya di sebatas waktu, mulai siang hari. Padahal esensi, substansi, inti dari ajaran puasa adalah kita mungkin disuruh hanya 1 bulan, tapi 11 bulan ke depan ini adalah tantangan kita. Jadi kalau dalam konsep penghapusan dosa yang diajarkan oleh Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamsi, wal jum'atu ilal jum'ah, wa ramadhana ila ramadhan, bainahunna mukaffiratun idza ja'tuni batil kabair. Artinya apa?
sholat yang 5 waktu itu, Jumat 1 dengan Jumat yang akan datang, kemudian Ramadan tahun ini dengan Ramadan yang tahun datang, atau Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini, mukaffiratun bainahunna mukaffiratun, menggugurkan seluruh dosa-dosa idza jtuni batil kabair, kalau dosa-dosa besar itu kita hindari. Berarti apa konsep yang diajarkan oleh Rasulullah? Bahwasannya menghapus dosa itu ada harian. Ini kalau kita bicara paket harian ada. Apa itu? Sholat 5 waktu itu. Kemudian paket mingguan juga ada, paket tahunan juga ada. Ini kalau kita bawa dalam konteks penghapusan dosa, menghapus keburukan-keburukan. Mana yang paling manjur? Kalau ditanya yang paling manjur tentu yang harian. Baru dosa sedikit, kotor sedikit sudah dicuci. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, bisakah kalian membayangkan ada sungai yang mengalir di rumah kalian, airnya jernih, setiap hari kalian mandi 5 kali di sungai tersebut. Adakah kotoran yang masih melekat di tubuh kalian? Sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Dzalika mithlu shalawatil khams. Nah, sungai itu mandi 5 kali itu seperti sholat yang 5 waktu itu. Makanya dalam surat Al-Ma'arij, dalam surat Al-Mu'minun, sholat itu diutamakan. Dalam surat Al-Ma'arij disebut 2 kali. Alladzina hum fi sholatihim daimun, selalu sholat. Kemudian ditutup walladzina hum fi sholatihim hafizun, menjaga sholat. Jadi dilakukan, ritualnya dilakukan, didawamkan, diistiqomahkan, efeknya di hafizun, dijaga. Pasca sholat dijaga. Bagaimana jiwa kita ketika sholat? Tentang yang pertama adalah Allahu Akbar, tentang tawadu, tentang kesucian. Itu kita bawa ketika selepas kita sholat. Begitu pula dengan puasa ini. Jangan hanya tidak berbohong itu kemudian kita ketika puasa. Tapi ketika tidak berpuasa pun tidak boleh. Kita tetap tidak boleh berbohong. Jangan hanya kita ini bisa menahan ketika kita puasa. Menahan amarah, menahan diri, menahan makan minum hanya ketika puasa. Tapi setelah masuk waktu berbuka tetap kita tahan. Kulu wasrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Seperlunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa manfaat, terutama bagi diri saya sendiri dari situ. Kemudian bagi para jamaah, mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi pribadi masing-masing. Kita bawa ini pulang ke rumah, bahwasannya takwa itu tidak hanya ketika kita di masjid, tidak hanya ketika di rumah, tidak hanya ketika beribadah, tapi takwa itu harus kita bawa ke kemana-mana. Dengan dimulainya ini dari diri pribadi kita, keluarga kita, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita boleh bermimpi kalau kita punya bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak bisa kita lakukan mulai dari diri pribadi kita, jangan pernah bermimpi bahwasanya bangsa ini akan menjadi bangsa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah berharap. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.